Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, audiens Universitas Pelita Bangsa yang kami cintai. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Aprilianti sebagai MC dan moderator pada malam hari ini yang akan memandu jalannya acara yang sangat kita nantikan bersama, yaitu webinar penganggaran yang bertajuk Master Cash Your Budget. Yang kami hormati Bapak Agus Puadi selaku dosen mata kuliah penganggaran, yang kami hormati Kak Rizky Isnaini selaku narasumber webinar malam ini, serta rekan-rekan peserta webinar series pada malam hari ini yang kami cintai. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan semesta alam dengan segala kelimpahan berkat dan kuasanya, sehingga kita masih bisa berkumpul bersama-sama dalam rangkaian menimba ilmu meskipun dilaksanakan secara online. Semoga kita diberikan berkat kesehatan dan kebahagiaan yang berlimpah. Berikutnya perkenankan saya untuk membacakan peraturan webinar pada malam hari ini. Yang pertama, setiap peserta dilarang untuk menginterupsi jalannya webinar saat narasumber sedang memaparkan materi. Yang kedua, seluruh peserta diharapkan tidak menyalakan mikrofon selama narasumber memaparkan materi. Yang ketiga, peserta diwajibkan menjaga ketertiban selama acara berlangsung. Tanya jawab, peserta diperbolehkan berbicara langsung atau mengetik pertanyaan pada kolom chat setelah dipersilahkan oleh moderator. Yang kelima, sesi tanya jawab akan dilakukan dengan metode to the point atau langsung dijawab oleh narasumber. Baru setelah itu dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Baik, untuk kelancaran acara webinar kita pada malam hari ini, mari kita ucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, karena Bapak Agus Puadi belum hadir di Zoom kita malam hari ini, untuk sambutan saya akan serahkan kepada Ketua Pelaksana, yaitu Mbak Meiwa. Meiwa, dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak April. Selamat malam semuanya. Yang Malam. terhormat, yang terhormat para pembicara, para peserta dan seluruh panitia yang telah hadir dalam webinar kita pada hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara webinar ini. Saya Mehwa Indah Restwastriani selaku Ketua Pelaksana mengucapkan selamat datang kepada semua peserta yang telah bergabung. Tema webinar kita kali ini adalah Master Your Cash Budget, yang tentunya sangat relevan dengan perkembangan dan tantangan yang kita hadapi saat ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pembicara kita, yaitu Kak Rizky Isnaini, yang telah bersedia meluangkan waktu dan berbagi ilmu serta pengalaman kepada kita. Terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras untuk mempersiapkan acara ini sehingga dapat terselenggara dengan baik. Harapan saya semoga webinar ini dapat memberikan wawasan baru, inspirasi, serta solusi bagi kita semua. Mari kita manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk belajar, berdiskusi, dan bertukar pikiran. Akhir kata, saya ucapkan selamat mengikuti webinar. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Meiwa. Nah, oke, untuk selanjutnya nih ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, untuk itu supaya kita lebih mengenal narasumber kita pada malam hari ini, mari kita saksikan bersama profil dari beliau. Ibu Rizky Isnaini, beliau adalah spesialisasi dalam administrasi keuangan.
yang saat ini menjabat sebagai staf administrasi keuangan di PT Melu Bangun WWK dengan pengalaman selama 3 tahun. Selain itu, untuk meningkatkan keterampilan, beliau juga aktif mengikuti studi akuntansi paruh waktu di Universitas Pertiwi, serta berkomitmen untuk terus belajar dan bersemangat mengintegrasikan wawasan akademis ke dalam aplikasi industri praktis. Dan beliau juga menerima penghargaan beasiswa Pertiwi kategori prestasi. Pengalaman kerja, staf administrasi keuangan di PT Melu Bangun WWK selama 1 tahun 6 bulan. Admin Dewan Bagian Komersial di PT Bangun WWK selama 7 bulan. Petugas administrasi cadangan cuti hamil di PT Bangun WWK selama 3 bulan. Dan Finance and Accounting PT Unggul Daya Pratama selama 4 bulan. Pendidikan SMK Negeri 2 Cikarang Barat dan Universitas Pertiwi. Nah, begitulah sedikit perkenalan profil dari beliau. Tibalah saat yang sudah kita nantikan, yaitu pemaparan materi oleh Kak Rizky Isnaini sebagai narasumber. Nah, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Coba tes dulu suara saya terdengar nggak ya? Terdengar, Kak. Terdengar. Terima kasih Kak Mehwa, Ketua Pelaksana, dan Kak Aprilianti selaku MC. Salam hormat juga untuk Pak dosen yang belum sempat bergabung ya. Nanti mungkin menyusul. Oke, share screen dari saya ya Kak. Oke, udah terlihat screen-nya? Sudah, Kak. Ya, udah ya. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih atas kesempatannya, atas undangannya. Di webinar malam ini, semoga kegiatan selama kurang lebih 90 menit ke depan lancar dan kita bisa saling berbagi ilmu di sini. Oke, temanya adalah Master Your Cash Budget. Nah, tadi udah sempat perkenalan tentang riwayat pekerjaan ya. Jadi memang ini sama sih isinya dan cukup relate sama agenda webinar kita kali ini ya tentang pembiayaan atau anggaran gitu. Lumayan kurang lebih 2 tahun dengan total pekerjaan tuh 3 tahun dan 2 tahunnya masuk ke ranah anggaran atau pembiayaan. Kita lanjut dulu. Nah, ini isi kegiatan kita malam ini ya. Jadi ada pemaparan materi, mulai dari konsep dasar anggaran kas, komponennya, manfaat, perbedaan antara anggaran kas dan laporan arus kas, kemudian penyusunan, teknik-teknik analisis, implementasi dan pengendalian, sampai kepada bagaimana sih anggaran kas dalam kondisi inflasi dan deflasi. Dan nanti akan ada endingnya adalah pembahasan studi kasus. Saya bawakan beberapa. Oke, nah sebelum masuk ke materinya ya, supaya nanti penjelasan dari aku itu bisa dipertimbangkan apakah harus detail banget atau cukup garis besarnya aja. Aku pengen tahu dulu, teman-teman udah pernah dengar tentang anggaran kas atau belum? Dan seberapa penting sih menurut teman-teman anggaran kas itu? Boleh coba di kolom chat dijawabnya. Atau mungkin penganggaran ini udah pernah ada mata kuliahnya atau gimana? Anggaran ada mata kuliahnya, tapi mungkin kita belum sampai ke anggaran kas sih, Kak. Oh gitu. Ya oke.
Oke, kalau kayak gitu, kita lanjut deh. Nah, kita masuk ke konsep dasar anggaran kas ya. Jadi kalau secara teori, anggaran kas merupakan proyeksi arus kas masuk dan keluar selama periode tertentu. Jadi kita bakal tahu nih penerimaannya tuh berapa, pengeluarannya berapa, terus aktivitas kasnya itu ada apa aja. Biasanya kalau anggaran kas perusahaan tuh bisa 1 tahun, 1 kuartal, atau kalau perusahaan konstruksi manufaktur kayak yang saya eh, kerjakan sekarang itu bisa per proyek. Misalnya ada proyek pembangunan jembatan, nah dibuat tuh. Kalau proyeknya 12 bulan, ya anggaran kasnya selama 12 bulan. Jadi menyesuaikan. Nah, anggaran kas ini juga suatu alat yang penting ya untuk merencanakan dan mengelola keuangan secara efektif, baik bagi individu maupun perusahaan. Nanti kita lihat manfaat dan tujuan-tujuannya. Nah, kita masuk ke tujuan utama anggaran kas. Yang pertama adalah membantu mencapai tujuan keuangan yang realistis sehingga bisa melacak kemajuan mereka. Jadi setiap anggaran kas tidak mungkin dibuat secara cuma-cuma atau sekedar tembak angka aja gitu. Ada perusahaan yang misalnya kemarin kedarullah terdampak pandemi gitu. Dan di tahun ini di awal tahun mereka meeting manajemen dan top manajemen bilang, oke, tahun ini kita fokus pelunasan hutang piutang yang kemarin selama pandemi sempat tertunda, banyak tertunda lama gitu. Nah, itu termasuk tujuan keuangan, jadi jelas. Atau juga tujuan keuangan perusahaan di tahun ini misalnya mau ekspansi market. Jadi entah itu jadi apa ya, pemasarannya lebih ke digitalisasi. Nah, itu kan butuh biaya, butuh anggaran dan butuh proyeksi keuangan juga gitu. Atau ada juga perusahaan yang tahun ini mau memberdayakan sumber daya manusianya atau karyawan-karyawannya dengan cara mengikuti berbagai pelatihan, itu kan butuh biaya juga ya. Nah, itu bagian dari beberapa contoh tujuan keuangan. Yang kedua adalah meningkatkan pengendalian keuangan, sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang arus kas dan membantu mengidentifikasi potensi masalah keuangan dan mengambil tindakan korektif. Pengendalian keuangan ini, kalau saya sih nyebutnya monitoring ya. Jadi, em, kita bisa monitor nih, apakah uang yang kita punya, misalnya perusahaan punya kas saat ini adalah 10 miliar gitu. Apakah uang ini akan aman sampai 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan, 1 tahun ke depan gitu. Nggak mungkin kita keluarin semena-mena atau kita simpen, kita diemin aja itu nggak mungkin ya. Pasti ada pergerakannya dan kita harus kendalikan itu semua. Nah, yang ketiga, membuat keputusan keuangan yang lebih baik terkait pengeluaran, investasi, dan pendanaan. Jadi itu tadi segala pengeluaran itu harus jelas tujuannya apa, kemudian apa sih feedbacknya untuk perusahaan gitu. Kalau misalnya kita keluarin uang untuk training karyawan, misalnya training pajak lah, nah nanti feedbacknya apa? Apakah ilmunya bisa diaplikasikan di perusahaan atau enggak kayak gitu. Contoh sederhananya. Kemudian meningkatkan efisiensi operasional sehingga meminimalkan pemborosan dan memastikan kelancaran operasional. Dan ini udah jelas ya, efisien gitu. Jadi tidak boros dan tidak uang yang keluar itu jelas untuk apa. Dan yang terakhir, meningkatkan kepercayaan investor. Kalau misalnya kita lagi kesulitan keuangan gitu, terus atau contoh aku deh, aku lagi kesulitan keuangan dan pinjam uang ke kalian 20 juta gitu. Tapi ngomong aja, pinjam dong 20 juta, kira-kira kalian bakal ngasih nggak? Kayaknya enggak kan? Kecuali kalau aku bilang, aku pinjam 20 juta, nanti di di bulan depan aku cicil sekian persen dan akan lunas di bulan ketiga misalnya kayak gitu. Itu kan setidaknya kepercayaan investor atau peminjam itu lebih meningkat daripada kita cuma tok aja gitu pinjam 20 juta kayak gitu. Nah, ini semua adalah tujuan utama anggaran kas. Kita lanjut ke komponen-komponen anggaran kas.
Jadi komponen anggaran kas itu sebenarnya bisa lebih dari ini, depends atau tergantung dari kebutuhan perusahaan itu sendiri. Tapi umumnya, dan ini yang wajib adalah ada 4 ya. Ada pendapatan, pengeluaran, saldo kas, dan pendanaan. Pendapatan itu adalah sumber penerimaan, entah itu penjualan, pembayaran piutang, atau pendapatan bunga, kayak gitu ya. Jadi pokoknya semua yang sifatnya debit gitu. Sifatnya menambah kas itu namanya pendapatan. Kemudian pengeluaran seperti biaya operasional, entah itu gaji, THR, kemudian pajak, biaya belanja, macam-macam sampai ke pembayaran hutang. Kemudian saldo kas. Setelah kita punya pendapatan atau penerimaan dan kita tahu nih pengeluarannya apa, dibiayakan untuk apa saja uangnya, kita harus menghitung saldo kasnya dengan cara sederhana aja, dikurangin aja. Nanti akan muncul saldo kasnya. Dan yang terakhir pendanaan. Pendanaan ini muncul ketika biasanya kalau saldo kas itu minus atau mendekati atau melebihi mengurangi target ya, kurang dari target saldo kas minimum perusahaan. Kita bakal mulai mencari cara nih, aduh ini pendanaan dari mana lagi nih? Apakah pinjam ke bank atau pinjam ke pihak ketiga lainnya atau ada perusahaan yang merger atau gabung gitu, join ya. Nah, itu. Ini komponen-komponen anggaran kas. Kita lanjut ke manfaat dan pentingnya anggaran kas. Nah, poin 1 dan kedua tadi juga sempat disinggung ya di slide-slide awal tentang pengelolaan keuangan dan perencanaan keuangan. Ini udah sempat dijelasin dan yang paling penting menurutku anggaran kas itu apa ya ngefek banget ke pengambilan keputusan. Kalau boleh sharing dikit, awal awal kali aku jadi maksudnya gabung ke ranah budgeting ya, itu karena direktur utama itu bilang bahwa kita butuh proyeksi yang jelas dan butuh data-data yang update secara real time supaya pengambilan keputusan itu bisa cepat dan tepat gitu. Karena kita mau meminimalisir utang, kita mau meminimalisir tenaga kerja yang tidak produktif, tapi tetap kita gaji. Nah, itu kan bisa ketahuan dari angka-angka yang keluar. Jadi, menurutku anggaran keuangan ini, anggaran kas ini sangat berpengaruh pada pengambilan keputusan. Bahkan sampai ke level direksi, gitu. Kita lanjut lagi. Nah, ini perbedaan antara anggaran kas dan laporan arus kas. Yang pertama dari tujuannya. Tujuan dari laporan arus kas ya. Laporan arus kas itu bagian dari siklus akuntansi, mulai dari jurnal umum, buku besar, neraca saldo, penyesuaian, sampai laporan-laporan. Ada laporan laba rugi, perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Jadi, laporan arus kas itu lebih kepada historical yang mencatat pergerakan kas dalam satu periode secara aktual. Jadi sesuatu yang sudah terjadi ya, fokusnya pada sesuatu yang sudah terjadi. Nah, berbeda dengan anggaran kas. Anggaran kas itu bisa dibilang gambaran, cita-cita, atau ya proyeksi ya, sifatnya proyektif. Kita ke depannya mau ngapain aja, kira-kira yang masuk uangnya dari mana aja, dan sisa kas yang kita harapkan tuh ada berapa gitu. Jadi fokusnya pada masa kini dan masa yang akan datang. Kemudian penyusunannya, kalau laporan arus kas itu disusun paling akhir. Jadi ketika dalam 1 tahun perusahaan sudah melakukan berbagai transaksi, baru tuh tim accounting. Tim accounting yang menyusun seluruh jurnal-jurnal, ya kan, sampai laporan arus kas. Tapi kalau anggaran, itu disusunnya awal tahun, awal periode. Nah, ini bagian finance. Jadi bagian accounting dan finance itu seharusnya dipisah ya. Karena accounting itu kerjanya di belakang, di akhir, sedangkan finance di depan, di masa kini dan masa depan, kayak gitu. Nah, kegunaannya, kalau laporan arus kas itu untuk menganalisa keuangan, apakah perusahaan ini sehat, apakah perusahaan ini ya tidak sehat, gitu kan kelihatan dari angka-angka yang muncul di laporan keuangan setelah audit.
dan juga untuk akuntabilitas sebagai bentuk keterbukaan ya. Jangan sampai setahun ini perusahaan punya pemasukan 100 M tapi nggak jelas gitu dipakai untuk apa aja. Sementara anggaran kas berguna untuk perencanaan dan pengendalian. Selanjutnya adalah penyusunan anggaran kas. Ini step-stepnya aja sih ya. Jadi ada identifikasi sumber kas, baik itu penerimaan, pendapatan bunga, penerbitan saham, dan penjualan. Kemudian kita proyeksikan kebutuhan kasnya, mulai dari operasionalnya apa saja, kemudian investasi kita ke depan akan beli mesin apa atau peralatan apa, dan aktivitas keuangan lainnya. Kemudian perhitungan saldo kas dengan memperkirakan saldo kas akhir berdasarkan proyeksi atau selisih antara penerimaan dan pengeluaran. Nah, ini ada secara teori ya. Secara teori ini ada tiga teknik atau 3 jenis penyusunan anggaran kas. Yang pertama, top-down budgeting. Ini sifatnya otoritasisasi. Nah, anggaran ini disusun oleh top manajemen untuk manajemen di bawahnya. Nah, kalau top-down budgeting ini, kelemahannya biasanya tujuannya itu global banget, besar banget, dan cenderung sulit gitu berhasil untuk dicapai. Karena yang bikin ya direksi, pemegang saham, komisaris, kayak gitu. Benar-benar yang atas. Tapi kalaupun ada setidaknya satu lah yang tercapai, impact-nya juga besar ya, karena kan tujuannya juga besar gitu. Sedangkan yang kedua itu bottom up budgeting. Ini kebalikannya, jadi level manajemen yang terbawah itu dikumpulkan dulu, dirundingkan lah ke depannya kita mau ngapain, mau ada pergerakan apa dalam kas, baru nanti disounding atau di-report ke atasan sampai ke yang paling top manajemen. Nah, kelemahannya karena kita menampung banyak aspirasi dari manajemen level bawah, pasti tujuannya itu macam-macam, banyak cenderung kecil-kecil gitu. Sehingga yang tercapai bisa jadi lebih banyak daripada top down budgeting, tetapi impact-nya kurang besar gitu. Walaupun sama-sama bagus ya, karena masing-masing ada kelemahan-kelebihannya. Dan yang ketiga adalah campuran. Campuran ini jadi mix, yang atas mereka menyusun dulu anggaran kas akan ditujukan untuk apa, kemudian proyeksinya seperti apa, kemudian disounding ke bawahan, ke manajemen bawah, lalu diolah lagi dan disesuaikan, nanti balik lagi ke atas, dan nanti baru diputuskan endingnya seperti apa, kayak gitu. Nah, di perusahaan aku sendiri, kalau untuk arus kas secara global perusahaan tahunan, kita pakai top-down budgeting, kadang pakai top-down budgeting, sedangkan untuk anggaran project, kita pakai campuran. Jadi situasional sifatnya, tidak harus satu aja gitu. Nah, ini teknik-teknik analisis anggaran kas. Ada 5. Kalau teknik itu sebenarnya teori aja ya, karena yang penting itu angka-angkanya. Kita bahas dulu aja. Yang pertama ada analisis tren, yaitu memeriksa pola historis penerimaan dan pengeluaran kas untuk mengidentifikasi tren dan perubahan musiman yang dapat mempengaruhi kebutuhan kas di masa depan. Kalau analisis tren biasanya butuh pengetahuan dan networking yang luas, sehingga biasanya yang menganalisa ini top manajemen sih. Ya, dan kalaupun ada admin budgeting, pasti akan berdiskusi secara kontinu ke top manajemen. Karena butuh networking yang jelas. Kemudian, yang luas maksudnya. Yang kedua adalah analisis rasio, yaitu arus kas penjualan atau arus kas bebas, sehingga kinerja kas mereka dapat dibandingkan dengan perusahaan lain. Nah, ini menganalisa misalnya perusahaan A dibandingkan dengan perusahaan B. Nah, ini bisa dianalisa nih, sehingga dapat terlihat mana yang lebih sehat, mana yang lebih baik antara 2 atau lebih perusahaan. Nah, yang ketiga adalah analisis sensitivitas, yaitu menguji dampak perubahan faktor-faktor kunci
seperti penjualan, harga, atau biaya. Ini maksudnya variable cost ya. Variable cost karena biaya kan ada fixed cost, ada variable cost. Nah, ini diuji biayanya, kemudian akan diidentifikasi resiko dan peluangnya. Kemudian yang selanjutnya adalah analisis skenario. Jadi, ketika kita membuat anggaran, selain kita mencatat angka-angka, kita memprediksikan nilai-nilai, kita juga bikin skenario nih. Gimana kalau di bulan depan pajak naik atau suku bunga naik kayak gitu. Atau kayak kemarin lagi zaman pemilu, ya kan? Itu berpengaruh banget tuh. Kalau aku nggak tahu perusahaan lain, tapi kalau perusahaan manufaktur sangat berpengaruh ya konstruksi itu. Jadi kita harus bikin skenario, yang terbaiknya apa, terburuknya apa, pada anggaran yang kita buat. Yang terakhir adalah analisis varians. Varians itu kalau dalam bahasa Indonesia selisih. Jadi kita mengidentifikasi perbedaan antara anggaran dan hasil aktualnya. Lanjut ke implementasi dan pengendalian anggaran kas. Ini aku coba rangkum menjadi 4 poin aja, karena banyak ya sebenarnya kalau kita teorikan ke dalam sini. Yang pertama adalah komitmen manajemen. Jadi manajemen tuh harus komitmen menggunakan anggaran kasnya untuk apa dan harus memberikan sumber daya yang diperlukan. Contoh, manajemen komitmen mau mendigitalisasi gitu keuangan. Nah, kalau mau kayak gitu, berarti kan harus ada software yang memadai. Jangan sampai anggaran kasnya dibuat tapi tidak ada pergerakan, tidak ada action gitu. Itu yang disebut komitmen manajemen. Yang kedua, pelacakan dengan analisis varians. Nah, ini nyambung sama poin ketiga, yaitu monitoring. Jadi ketika anggaran sudah dibuat, harus rajin ya, secara real time. Ada pergerakan apa, ada pemasukan apa, ada pengeluaran apa, sehingga cepat juga diketahui varians atau selisih antara penerimaan dan pengeluarannya itu sudah berapa per hari ini gitu. Jadi harus dimonitoring secara terus-menerus. Kemudian pelaporan dan evaluasi, yaitu membuat laporan berkala mengenai realisasi anggaran kas, sehingga dapat dievaluasi dan diidentifikasi area yang memerlukan perbaikan atau optimalisasi pengelolaan kas. Ini juga yang aku lakuin di kantor. Jadi semua data yang aku olah, yang aku diskusikan, yang aku dapatkan dari semua divisi ya, baik itu procurement, finance, marketing, pelaksana project, dan lain sebagainya, itu diolah datanya, dan setiap minggu itu ada meeting manajemen, dan akan di-report atau dilaporkan. Jadi, kas kita tuh per hari ini ada berapa gitu, terus pemakaian selama seminggu terakhir tuh apa aja, pemasukannya apa aja, bahkan yang sedikit lumayan jelimet adalah sampai harus diperhitungkan perusahaan itu bisa survive atau bisa survive sampai tanggal berapa gitu. Itu bisa ketahuan dari angka-angka yang diinput. Jadi kayak gitu implementasi anggaran kas. Nah, kita masuk ke anggaran kas dalam kondisi inflasi. Kalau inflasi itu kan berarti uang banyak tapi peredarannya tidak ada ya gitu ya. Nah, tantangannya ketika harga-harga naik dan daya beli masyarakat menurun, pengelolaan arus kas menjadi lebih sulit dan memerlukan perhitungan yang cermat. Jelas ya, kalau kita bingung juga gitu mau dikemanain uangnya, karena itu tadi harganya naik dan daya beli masyarakatnya menurun. Kemudian ketika inflasi, perencanaan juga menjadi lebih ketat, di mana perusahaan harus merencanakan anggaran dengan lebih teliti dan memperkirakan dampak kenaikan harga pada arus kas yang masuk dan keluar. Kemudian monitoring juga menjadi lebih berkala ya, karena inflasi itu perubahannya lumayan cepat dan kadang tidak kita duga gitu. Sehingga perusahaan perlu memonitoring dan mengevaluasi anggaran secara berkala, sehingga cash flow tetap terkendali.
Selanjutnya, kebalikannya, anggaran kas dalam kondisi deflasi, di mana nilai mata uangnya menguat, tetapi daya beli masyarakatnya juga meningkat. Nah, ini berdampak banget sama penyusunan anggaran kas. Jadi, kita harus mengantisipasi penurunan pendapatan dan dapat mengalokasikan lebih banyak dana untuk investasi dan pembayaran utang. Bayangkan, kayak kita udah bikin anggaran sekian 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 rupa lah, tetapi terjadi deflasi, sehingga kalau kita lihat di sini, kita harus investasi dan pembayaran utang. Karena belum tentu dalam anggaran itu kita akan melakukan investasi atau pembayaran utang di periode yang sama. Bisa jadi itu masuk ke anggaran yang lain. Dan anggaran kas perusahaan perlu disesuaikan dengan memproyeksikan penurunan harga barang dan jasa. Dan juga manajemen harus memperhatikan kebijakan suku bunga yang cenderung turun sehingga dapat memanfaatkan biaya pinjaman yang lebih rendah. Nah, ini ada keuntungannya nih dari deflasi. Kalau kita ngerjain proyek, terus kita minjem ke bank sebagai modal kerja awal, ketika terjadi deflasi, suku bunga tuh menurun. Otomatis pengembalian kita kepada bank juga menurun, sehingga kas kita bisa lebih saving lebih banyak gitu. Nah, ini aku mau coba bawain studi kasus di perusahaan konstruksi ya. Namanya PT Wibawa Karya atau kita singkat PTWK, adalah perusahaan konstruksi terkemuka di Indonesia, bergerak di bidang pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, jembatan, dan bendungan. Nah, perusahaan ini di studi kasus ini kita akan mengembangkan anggaran kas untuk proyek pembangunan jalan tol yang dilakukan oleh PTWK, di mana anggaran kas ini akan sangat membantu perusahaan untuk memprediksi arus kas selama proyek berlangsung dan memastikan bahwa perusahaan memiliki cukup dana untuk menyelesaikan proyek tepat waktu dan sesuai anggaran. Nah, di proyek ini ada informasinya, di mana durasinya berjalan selama 2 tahun atau 24 bulan dengan nilai pekerjaan 1T dan pendanaannya 50% dari pinjaman bank, 50% dari modal perusahaan itu sendiri. Jadwal pembayarannya 20% di muka, 30% setelah 6 bulan atau di bulan Juni, 30% setelah 12 bulan atau di bulan Desember, dan sisanya 20%. Untuk biaya bulanan yang keluar diprediksikan ada gaji dan upah per bulannya 10M. Kemudian kita akan belanja bahan baku senilai 20M per bulan, ini rata-rata, dan biaya overhead itu 5M. Nah, ini sebagai staf keuangan diminta nih gimana anggarannya gitu kan. Kita coba. Nah, kalau di data tadi, ini ya, sudah jelas ya. Jadi penjualan nol, karena kita baru start pekerjaan, jadi belum ada pendapatan. Kemudian kita kurangi dengan pengeluaran gaji 120M per tahun, kemudian bahan baku 240M per tahun, dan overhead 60 per tahun. Kemudian ada yang namanya asumsi perkiraan ya. Di sini detailnya tadi durasi proyeknya 2 tahun, total biayanya atau total pekerjaannya 1T, ini dalam miliar ya teman-teman. Dan pendanaan proyeknya 50% pinjaman bank, 50% modal sendiri. Jadwal pembayarannya terlampir, dan biaya yang keluar itu ada gaji, bahan baku, dan overhead. Kemudian selanjutnya ada yang namanya arus kas operasi. Ini adalah pergerakan kasnya. Jadi setelah kita tahu nih
pendapatan dan pengeluarannya apa aja, kemudian informasi-informasinya kita cantumin juga di kertas kerja, kita hitung pengeluarannya apa aja. Nah, ini pengeluarannya total ada 420 M. Kemudian ada investasi ya. Ada investasi senilai 200 M. Dan di sini ada pendanaan, yaitu pinjaman bank 500 dan modal sendiri 500. Ini bisa kita analisa kalau dari analisis tren bahwa arus kas operasional PTWK ini kemungkinan akan positif selama proyek berlangsung. Kenapa? Karena perusahaan akan menerima pembayaran dari pemerintah atau PTWK itu kita anggap perusahaan pemerintah ya, TBK gitu. Dari pemerintah secara bertahap. Jadi harusnya positif, walaupun ada di beberapa bulan kita pasti bolong ya, karena kan pembayarannya itu bertahap, tidak langsung 100% di depan. Kemudian analisis investasi. Ada kemungkinan akan negatif jika perusahaan melakukan pembayaran awal untuk bahan baku dan peralatan. Karena kita di awal itu tidak ada pemasukan, tapi kita harus memulai pekerjaan, proyek sudah berjalan, otomatis kita keluar modal duluan tuh. Dan disitulah cash flow kita menjadi negatif. Yang ketiga, ada pendanaan yang memungkinkan menjadi negatif selama setahun pertama proyek, karena akan meminjam uang dari bank. Meminjam uang juga ada bunganya ya pasti, nah itu makin negatif lagi. Analisa rasio, nah ini kalau analisa rasio penjualan tidak terdefinisi ya, karena perusahaan tidak menjual produk secara langsung, tapi kita sifatnya jasa, melaksanakan proyek gitu. Tetapi arus kas bebasnya menunjukkan berapa banyak kas yang tersedia untuk perusahaan setelah memenuhi kewajiban operasional dan investasi. Dalam studi kasus ini kemungkinan akan positif selama tahun kedua. Tadi diperkirakan tahun pertama negatif karena ada peminjaman ke bank, kemudian di tahun kedua kemungkinan akan positif karena menerima pembiayaan ya, atau pembayaran dari pemerintah, dan sudah tidak ada lagi investasi baru. Nah, selanjutnya adalah analisis sensitivitas. Analisis ini digunakan untuk menilai dampak dari perubahan asumsi pada arus kas. Misalnya, arus kasnya ada perubahan terhadap suku bunga pinjaman. Nah, ini akan berubah juga anggarannya kalau ada perubahan suku pinjaman. Yang terakhir adalah analisis skenario, entah itu baik, buruk, atau yang paling mungkin ya. Begitu. Ini contoh arus kas sederhana, dan ini adalah cara menganalisanya gitu, dan cara bacanya. Ada analisis tren, rasio, sensitivitas, dan skenario. Ada lagi variasi ya tadi, cuma kan variasi itu kan selisih aja antara penerimaan dan pengeluaran. Nanti akan muncul saldo-kasnya seperti apa. Nah, ya selanjutnya, ini studi kasus kedua. Ini masih dengan PTWK. Setelah proyek yang pertama tadi ceritanya sudah selesai, ada lagi proyek yang kedua, pembangunan jalan tol. Durasinya 12 bulan. Lebih singkat dari yang tadi pertama ya. Dan PTWK ini ingin memproyeksikan anggaran kas selama proyek berlangsung dan mengantisipasi berbagai kondisi yang dapat mempengaruhi arus kas. Di sini nilainya kurang lebih sama ya. Cuma bedanya durasinya 12 bulan. Untuk nilai pekerjaannya 1T, pendanaannya setengah-setengah dari bank dan dari sendiri. Kemudian jadwal pembayarannya ada 20% di muka. Kemudian di bulan Maret atau bulan ketiga 300 M masuk. Kemudian di bulan Juni 250 M masuk. Dan terakhir di bulan September 250 M. Dan untuk biayanya kita akan mengeluarkan 10 M per bulan untuk gaji dan upah, kemudian 20 M per bulan untuk bahan baku, dan overhead 5 M per bulan. Kita coba proyeksikan.
Ini kalau mau lihat ya, ini sederhana sih. Ini tabel paling sederhana kalau cuma ada satu proyek, tapi kurang lebih seperti ini nanti kalau diminta anggaran. Walaupun bisa aja beda-beda karena kebutuhan perusahaan itu beda-beda. Kalau dari studi kasus yang kedua tadi, sini pakai WK total, sebentar aku jelasin dulu di sini. Ini ada bagian uang masuk, ini bagian uang masuk, kita proyeksikan ada namanya, detail, nilai pekerjaannya, kemudian ini karena proyeknya adalah 12 bulan, jadi kita bikin Januari sampai Desember. Anggap aja pekerjaannya memang Januari sampai Desember. Kalau dari bulan Maret ya berarti Maret sampai Februari, menyesuaikan dengan kontrak kerjanya gitu. Kemudian di bagian kedua, di sini ada sisa tagihan yang belum dibayarkan. Kenapa kita bikin tabel ini? Karena kan tadi pembayarannya bertahap. Harus dicatat semua ya. Jadi yang masuk berapa, yang belum masuk berapa, itu dicatat. Lalu di sini ada budget dan pengeluaran. Pengeluaran dan budget ya. Pengeluarannya ada apa aja? Kalau tadi di soal ada genap setiap tahun pasti ada THR gitu. Buat contoh aja, kemudian ada bahan baku atau material, kemudian ada biaya overhead. Nah, ini selebihnya nanti kita coba tambahin sendiri, makanya udah ada. Kemudian karena tadi kita meminjam bank, kita catat juga di sini ada fasilitas bank, di mana nanti pasti kita harus membalikin lagi. Lalu ada yang namanya bunga bank, namanya pinjaman pasti ada bunga. Kemudian third party, ini pihak ketiga, siapa tahu kita butuh pendanaan, atau bisa juga kita memberi fee atau komisi atas pekerjaan pembangunan jalan tol ini. Nah, sebentar. Oke, kita coba isi dulu ya. Jadi tadi nilai pekerjaannya adalah 1T. Ini kita nulisnya dalam miliar ya. Kalau perusahaan yang udah nolnya udah banyak, pasti ditulisnya nggak semua nolnya ditulis gitu, pasti disingkat. Ini nilainya 1T, berarti 1.000, kemudian DP yang sudah dibayarkan. Anggap aja karena kita sudah bulan Juni, berarti ada 3 uang yang sudah masuk, yaitu tadi 200 miliar, 300 miliar, dan 250 miliar. Ini sudah diotomatisasi ya, jadi rumus-rumusnya udah jalan semua nih. Udah tinggal masukin aja, udah disiapin. Kayak gitu. Nah, kemudian sisa tagihan yang dibayarkan adalah tadi ya, yang akan dibayarkan di bulan 9, yaitu 250 M. Nah, kayak gitu. Di sini udah kelihatan bahwa uang yang masuk udah 750, kemudian uang yang belum masuk 250, sehingga total uang yang akan masuk nanti adalah 1T. Ini sama dengan nilai pekerjaannya di sini, 1T. Nah, kita masuk ke pengeluarannya. Kita harus tahu nih bakal ngeluarin untuk apa aja. Oh, sorry. Nah, lanjut. Biasanya kalau setiap menjalankan pekerjaan, pasti entah itu project manager atau direksi atau manajer keuangan, tergantung sifat perusahaannya ya, siapa yang berwenang, itu mengestimasikan berapa sih budget yang akan kita keluarin atau batas maksimal budget kita untuk pekerjaan ini tuh berapa. Nah, kita coba di sini setting sebesar 85%. 85% dari nilai kontrak 1T berarti ketemu hasilnya 850 M. Nah, 850 M inilah yang akan kita manfaatkan untuk semua pengeluaran-pengeluaran ini. Kalau bisa jangan lebih, dan lebih bagus lagi kurang dari 850 M. Itu pasti bos senang sih. Gitu.
Selanjutnya kita coba masukin. Tadi gaji dan upah 10M per bulan. Kita masukin aja nilainya 10M per bulan. Nah, di sini aku tambahin THR karena dalam setahun pasti ada THR lah ya. Anggap aja di bulan April em, kali 2 aja. Anggap aja semuanya dapat THR 100% gitu. Lalu baris kedua ada biaya bahan baku. Ini 20M per bulan. Lalu ada biaya overhead 5M per bulan. Begitu. Ini udah ada totalnya masing-masing. Selanjutnya kita ada investasi mesin. Karena dalam pekerjaan itu pasti kita beli mesin ya. Entah itu software, entah itu alat, ya macam-macam lah. Nah ini ada 60 juta, ada yang 1M. Ini dibuat variatif aja angkanya. Terus pengeluaran lain itu ada kasbon. Kasbon itu pengeluaran atau apa ya, permohonan dana di depan nanti dilaporkan pemakaiannya untuk apa aja. Kemudian ada reimbursement. Ini biasanya uangnya kepake duluan terus diklaim ke kantor gitu. Ini ya ada 10 juta lah dipukul rata aja. Kemudian BPJS untuk karyawan ya sekitar 35 jutaan. 35 jutaan ya. Kemudian MCU, medical check up, karena pekerjaannya besar otomatis MCU-nya juga biasanya rutin gitu. Ini angkanya juga sama. Kemudian ada training dan sertifikasi. Ini untuk menunjang apa ya, portofolio dari pekerjaan tersebut. Kalau pekerja-pekerjanya kompeten dan ada bukti sertifikatnya, pasti portofolionya juga akan bagus nanti di akhir gitu. Kemudian ada mes, anggap aja ini pekerjaannya on-site, di luar kantor, di luar wilayah head office gitu. Jadi kita harus nyewa mes untuk karyawan-karyawan senilai 1M per 6 bulan. Jadi ada 2 mes, masing-masing 1M. Kemudian di sini ada fasilitas bank. Nah, biasanya eh, kalau kita minjem uang ke bank itu ketentuannya beda-beda ya. Cuma umumnya kita akan kembaliin ke bank sesuai dengan kapan invoice atau tagihan kita masuk dari si PTWK ini. Kalau tadi akan masuk di bulan Januari, Maret, Juni, dan September. Kemudian misalnya ketentuan bank itu kita harus mengembalikan pinjaman 2 bulan setelah invoice atau tagihan masuk. Berarti akan ada di bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Karena nilainya tadi adalah ini ya, pinjaman banknya 500 juta. Kita bagi menjadi 4. Sorry, 500M. Ini 125. Nah, ini 500 juta ya. Kemudian setelah ada peminjaman bank, ada juga bunganya. Anggap aja ketentuan dari bank bunganya itu 0,1%. Kita kali di sini. Hitung dulu. 0,1%. Adalah segini, kemudian kita bagi 12. Kita sesuaikan dengan bentuknya dalam miliar. Keluar 0,41.
Kayak gitu ya. Ini udah lengkap semua pengeluarannya, pemasukannya. Tadi di September belum masuk ya, karena kita masih di Juni. Nah, dari semua angka-angka ini, kita bisa lihat bahwa omset kita yang sudah berjalan sampai bulan Juni ini adalah 750 juta. Kemudian sisa tagihan yang masih akan kita terima nantinya adalah 250 juta. Lalu kita bisa lihat di sini ada pengeluaran setelah ditotal ada 438 M dari bulan Januari sampai Desember. Ini sifatnya perkiraan ya. Kemudian di sini ada saldo akhir penerimaan dikurangi pengeluaran ada 193, 172 sampai di akhir itu ada 311. Begitu. Nah, di sini ada persentase pemasukan dan pengeluaran. Ini juga kalau bisa dicatat, dicantumin karena untuk melihat selisihnya nih. Jangan sampai pemasukannya itu lebih kecil daripada pengeluaran. Contohnya, misal di bulan Maret dan di bulan Juni, otomatis di bulan September juga tidak terbayar, nanti di sini akan negatif. Cash flow kita akan negatif. Nah, ini jadi PR banget untuk direksi atau project manager atau siapapun yang berwenang untuk cari tahu gimana nih kita harus dapat uang gitu karena biaya kita sebanyak ini gitu ke depan bulan-bulan ke depannya. Nah, itu solusinya bisa ya pinjaman bank lagi. Nah, tapi kan bank juga ada persyaratannya. Kemudian atau meningkatkan penjualan lagi, ambil proyek lagi, macam-macam. Makanya uang masuk ini penting banget dimonitor gitu. Nah, uang masuk juga biasanya eh, ada syaratnya gitu. Akan dibayar kalau progres pekerjaannya meningkat gitu. Atau ya macam-macam lah persyaratannya. Begitu ya. Makanya ini harus di dicantumkan semuanya. Kemudian, oke, kita coba hapus ini. Misalnya uangnya nggak masuk. Nah, bisa aja kita menunda dulu nih pembayaran mes gitu. Kemudian kita tunda juga pembayaran em, gaji lah. Kita tunda dulu sampai bulan Desember. Kita hapus dulu. Kemudian kasbon nggak kita cairin dulu. Nah, itu kan jadi apa ya? Problem internal lah. Ternyata bisa negatif juga. Sehingga ini harus diperkirakan banget apa ya uang masuknya, pengeluarannya, apakah nanti ada pengurangan orang. Kayak kalau teman-teman tahu yang lagi hangat banget, ada perusahaan e-commerce besar yang apa ya memutuskan hubungan kerja dengan 70% dari karyawannya. Nah, itu pasti anggarannya sudah diperhitungkan dari jauh-jauh hari gitu. Karena 70% itu angka yang besar banget. Nggak mungkin perusahaan tiba-tiba gitu. Karena kan ada pengeluaran pesangon juga. Nah, itu termasuk proyeksi ya, proyeksi masa depan. Nah, kesimpulan, nah kalau staff budgeting itu kerjanya sebanyak ini, nanti pasti yang di-report ke manajemen tuh ya hanya kayak gini aja. Udah akumulasinya aja. Biasanya kayak gitu. Kecuali si atasannya itu minta rinciannya seperti apa gitu. Mungkin ada yang mengganjal atau ada yang pengen diubah. Nah, baru kita presentasikan yang atas tadi. Tapi ini di rangkumannya dari nilai pekerjaan 1T, omset berjalan sampai Juni, ini sudah 750 M. Lalu tadi kita sempat diinformasikan ya bahwa estimasi budget kita untuk proyek ini 85% atau 850 M. Sementara pengeluaran aktual kita itu adalah 438 M atau 43,87%. Sehingga sisa budgetnya dari 850 M ini sisa 411 M. Ini yang di-report ke atasan atau pihak yang berwenang bahwa uang kita sisa segini nih untuk belanja-belanja lagi, untuk pengeluaran-pengeluaran lagi gitu. Ini adalah margin yang kita harapkan ya. Yang kita harapkan itu margin itu bisa dibilang laba ya. Tapi
Beda juga kalau laba itu kan udah pasti positif nilainya, sementara rugi itu negatif. Tapi margin itu bisa positif, bisa negatif. Nah, margin yang kita harapkan itu kita megang bersih 150 M nih di kas perusahaan gitu. Tapi sekarang marginnya ternyata lebih nih, ada 561 M atau menjadi 56,13%. Dan di sini berdasarkan uang yang masuk sampai Juni, margin kita ada 311 M atau 41,51%. Artinya pengeluaran-pengeluaran kita masih di bawah budget dan itu masih bagus gitu. Berbeda kalau nanti em, ada analisis skenario yang tadi ya, kalau misalnya ada pandemi, itu kan pasti proyek mangkrak lah ya, beberapa bulan atau tahun tidak dilanjutkan, kemudian misalnya suku bunga naik, kemudian apa ya, bahan baku naik, itu kan jadi merubah angka-angka yang di sini nih, otomatis margin dan budget bisa jadi berkurang atau bertambah kayak gitu. Em, Oke, kurang lebih kayak gitu sih. Oh ya, kita lanjut ke 5 tips budgeting. Ini secara personal aku kasih tips bahwa untuk nyusun budgeting itu em, teorinya ya 40% aja lah, jangan banyak-banyak dipahami karena nanti akan menyusul sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang perlu kita dalami itu di hard skill-nya ya, kayak software, penggunaan software. Di sini aku nyaranin pakai Excel karena aku juga di kantor itu eh, mentransisikan dari penggunaan Excel yang manual, yang mana kita harus save dulu, kemudian di-share di WhatsApp, di email. Kalau ada perubahan, save lagi, di-share lagi. Nah, kayak gitu kan nanti tidak sesuai aktual angkanya. Jadi ditransisikan ke Excel online atau OneDrive. Jadi semua kolaborator, semua orang yang berkepentingan bisa lihat tuh, aku lagi ngedit apa, angkanya yang berubah yang mana, detik itu juga sehingga pengambilan keputusan juga bisa sesuai dengan informasi yang aktual dan juga kuasai rumus ya dan fungsi-fungsi yang ada di Excel. Emang harus Excel ya enggak juga sih, ada software lain yang mendukung cost atau budgeting gitu. Cuma kalau yang umum ya pakai Excel, masih pakai Excel. Rumus-rumusnya kuasai, cari-cari atau tanya ke mentor kalau memang punya. Lalu ketahui ini ada notes juga, ketahui kapan budgeting dan perkiraan atau proyeksi kamu sudah melebihi kemampuan Excel. Nah, kalau Excel sudah dirasa kurang untuk memuat data-data atau volume pekerjaan kamu, nah itu baru beralih ke software yang lebih memadai. Mungkin yang paling expert itu SAP ya dan sebagainya. Pokoknya banyak. Yang penting kuasai dulu cara kerjanya. Karena kalau tadi angka sebanyak itu kalian tulis satu-satu, kalian jumlahin, kurangin, bagi kali satu-satu, akan sangat lama gitu. Beda kalau kalian otomatisasi pakai rumus-rumus dan fitur-fitur yang ada di Excel salah satunya. Kayak gitu. Ini penutup aja. Untuk kesimpulannya, anggaran kas ini penting ya untuk mengelola keuangan secara efektif, baik untuk individu maupun perusahaan dan memahami konsep dasar, komponen, dan manfaatnya sangat penting. Jadi kalau bikin anggaran, kalau kita nggak tahu komponennya apa, kita nggak tahu, oh ternyata pemasukan dan pengeluaran itu adalah komponen dari anggaran. Kita nulisnya pasti acak-acakan banget gitu. Tiba-tiba keluar angka aja nggak jelas kayak gitu. Jadi harus tahu semua elemen-elemen yang ada di anggaran kas. Lalu yang kedua, rekomendasinya untuk mengoptimalkan anggaran kas ini disarankan melakukan analisis yang komprehensif dan menerapkan teknik-teknik analisis yang sesuai dan menyesuaikannya dengan kondisi inflasi atau deflasi. Jadi memang anggaran itu sifatnya analisis ya. Bahkan ada yang bilang anggaran itu atau tugas anggaran dari seorang finance itu lebih susah daripada pencatatan seorang accounting. Karena accounting itu udah jelas datanya, udah angkanya berapa, tapi finance itu memproyeksikan, memperkirakan gambaran saat ini dan pergerakan ke depan itu seperti apa. Jadi butuh analisis yang kuat.
Lalu untuk implementasi dan pengendalian, nah ini ada pengawasan dan pengendalian anggaran kas secara konsisten, sehingga memastikan efektivitas penerapannya dan membantu mengantisipasi perubahan di masa depan. Kayak gitu. Oke, sudah cukup. Aku kembalikan ke moderatornya mungkin ya. Baik, terima kasih kepada Pak Rizky Isnaini yang telah memaparkan materinya. Nah, materi yang sangat menarik ya Kak untuk dipelajari. Kita jadi lebih tahu lebih dalam mengenai anggaran mulai dari pertanyaan yang pertama, silakan. Kalau Kak mau izin bertanya, Boleh Kak, silakan. izin bertanya ya Kak Rizky, kenapa metode top-down budgeting seringkali sulit untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh perusahaan? Apakah ada faktor tertentu yang membuat pendekatan ini kurang efektif dalam praktiknya, Kak? Langsung dijawab aja ya, apa gimana? Iya boleh Kak, silakan. Oke. Jadi pertanyaannya kenapa sih top down ya, top down budgeting kurang efektif? Tadi kalau sempat aku ulas bahwa top down budgeting itu relatif goals-nya itu besar banget gitu. Contoh ya, tiba-tiba top manajemen bilang, oke, tahun ini yang tadinya kita per tahun omsetnya itu 10 M, tiba-tiba ngomong, oke, omset kita tahun ini 1 T. Kan sebagai bawahan itu pasti bingung ya, kok tiba-tiba 1 T itu sesuatu yang melonjak banget gitu bisa jadi. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian bisa juga target pendapatannya atau pemasarannya juga eh, maksudnya tujuannya tuh ke pemasaran yang lebih lebih dari biasanya gitu. Karena pasti direksi atau top manajemen itu pengen peluang pekerjaannya menjadi lebih besar daripada yang terjadi sekarang, yang dialami sekarang. Begitu. Nah, jadi biasanya metode ini akan apa ya, lebih boros dan juga akan lebih banyak mengakibatkan pengeluaran pada perusahaan gitu. Karena ya tadi goalsnya sangat besar dan effortnya juga pasti lebih besar. Cuma yang perlu dicatat bahwa kalaupun ada yang tercapai, pasti sangat ngefek, sangat impactnya tuh besar banget untuk perusahaan itu sendiri. Kayak gitu sih kurang lebih. Bagaimana Kak Mega? Sudah jelas? Sudah sangat jelas, terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Silakan untuk penanya berikutnya. Iya, halo Kak Rizky, izin bertanya. Pertanyaannya, efektif atau tidak sih jika suatu anggaran itu dibuat lebih untuk dari 1 tahun? Terima kasih. Pertanyaannya efektif atau tidak jika lebih dari 1 tahun? Itu tidak, thank you buat pertanyaannya, tapi ini nggak bisa dijawab bagus atau enggak ya, karena balik lagi ke kebutuhan. Kayak tadi, kalau proyeknya 2 tahun, ya pasti kita harus bikin anggarannya itu selama 24 bulan gitu. Nggak bisa kita bikin cicil 3 bulan dulu deh gitu. Nanti sisanya
nanti gitu setelah 3 bulan berjalan, nggak bisa. Jadi em, harus sesuai dengan keadaan. Terus juga justru lebih panjang lebih baik gitu. Karena pasti anggaran itu tidak saklek ya, tidak saklek seperti laporan arus kas yang udah terjadi. Anggaran itu bisa berubah. Kayak tadi marginnya naik turun, terus biayanya naik turun, pendapatannya naik turun, itu nggak apa-apa. Itu yang namanya anggaran gitu. Jadi kalau ditanya efektif atau enggak, tidak terjawab, depends atau tergantung kepada kebutuhannya. Kalau biasanya 1 tahun sih, per tahun aja cukup. 1 tahun dulu, fokusnya tahun ini kayak tadi, misalnya mau lunasin utang dulu, kemudian tahun depan mau mengekspansi market, nah kayak gitu. Apakah sudah jelas Mbak Alia mengenai jawabannya? Sudah sangat jelas. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih. Baik, Kak Rizky, ini ada pertanyaan dari Silvi ya lewat chat. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara menyusun anggaran kas yang akurat dan efektif dalam situasi ekonomi yang tidak pasti dan fluktuatif, Kak? Tapi tadi dalam situasi apa? Dalam situasi yang tidak pasti dan fluktuatif. Mohon maaf, Kak, mic-nya. Oke, sorry. Tadi pertanyaannya gimana sih cara bikin anggaran kalau situasinya tidak pasti dan fluktuatif gitu ya. Nah, kalau kita ulas lagi dari materi-materi yang sudah kita pelajari tadi, kita bahas tadi, bisa banget dipakai teknik-teknik yang tadi ada 5 tuh, teknik apa ya, analisis risiko, analisis varians, skenario, sensitivitas, kayak gitu. Dan pasti itu membantu banget ya, supaya anggaran kita ini nggak sembarang gitu. Kalau dari data-datanya, informasinya sebagai staf yang bertanggung jawab untuk menghandle anggaran tersebut, ya banyakin komunikasi sama pihak terkait gitu. Anggaran itu real time banget sifatnya. Data kamu tuh real time banget, dan kalau ada perubahan sedikit harus langsung diubah saat itu juga gitu. Kecuali hari Minggu mungkin kayak gitu ya. Hari Minggu mungkin nggak kita kerjain, nah tapi pas saat hari kerja itu harus dikerjain banget. Data-datanya harus up to date. Teknik-tekniknya tadi ada banyak. Nah, itu membantu kita untuk em, apa ya, memproyeksikan lebih akurat anggaran ini apakah apa ya, applicable untuk diterapkan atau tidak. Kurang lebih kayak gitu sih. Baik, terima kasih Kak Rizky. Nah, apalagi ada lagi yang ingin ditanyakan dari rekan-rekan semua? Baik, sepertinya sudah cukup ya untuk pertanyaannya. Saya di sini akan memaparkan kesimpulan yang telah saya buat dari penyampaian materi Kariski tadi, yaitu di mana anggaran kas itu merupakan arus kas masuk dan keluar. Anggarannya selama periode tertentu dan biasanya 1 tahun atau 1 kuartal. Nah, komponen-komponen dari anggaran kas yang wajib itu ada 4, yaitu ada pendapatan, pengeluaran, saldo kas, dan pendanaan. Nah, ada juga beberapa tips budgeting, diantaranya yaitu yang pertama menggunakan fitur berbagi file untuk memastikan semua kolaborator bekerja dari spreadsheet terbaru. Yang kedua, menguasai rumus yang ditawarkan dari Excel. Yang ketiga, memanfaatkan kemampuan otomatisasi Excel untuk menghemat waktu.
Yang keempat, menggunakan manajemen data berbasis cloud untuk mengatasi Excel dalam skala dan volume kerja. Dan yang terakhir yaitu harus mengetahui kapan budgeting dan perkiraan sudah melebihi kemampuan Excel. Nah, tibalah kita pada penghujung acara pada malam hari ini. Sebagai penutup, kami ingin sekali mendengarkan pesan-pesan nih dari Kak Rizky Isnaini untuk mahasiswa-mahasiswa Universitas Pelita Bangsa. Silakan Kak untuk pesan-pesannya. Oke, kesan-pesan. Ini nggak ada di briefing ya. Oke, kesan-pesannya aku sangat terhormat ya untuk bisa berbagi di sini. Karena ternyata selama 3 tahun berkarir gitu, ada yang bisa ada yang bisa aku kontribusikan gitu ke teman-teman. Dan alhamdulillah bidangnya juga pas, cocok sama apa yang aku kerjain. Dan acaranya juga on time banget, keren nih teman-teman. Ini seminar terakhir ya atau gimana? Iya, Kak, seminar terakhir. Oke, seminar terakhir. Pesannya untuk teman-teman yang mungkin sekarang udah bekerja atau yang nanti tunggu lulus dulu, semangat terus. Kalau karena di sini semuanya kayaknya jurusan akuntansi ya. Pesan aku pertimbangkan karir pertama kalian gitu. Karena kalau misalnya kalian memulai misalnya nih di kantor akuntan pajak sebagai di ranah audit gitu, nah itu pasti akan terus kalian akan terus menerus ke situ gitu. Atau kalian memulai di perusahaan jasa atau perusahaan dagang, manufaktur, nanti ke depannya juga kalian pasti cenderung memilih perusahaan yang sejenis. Jadi pertimbangkan baik-baik dan banyak-banyak tanya-tanya ke mentor-mentor tentang berkarir, tentang mengimplementasikan studinya juga, dan semoga kita semua sukses. Dah, gitu aja. Baik, terima kasih Kak Rizky untuk pesan-pesannya. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat kami terapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan semoga Kakak Rizky Isnaini diberikan kesehatan selalu dan sukses ke depannya. Amin. Baik, kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Kak Rizky Isnaini dan juga tak lupa seluruh peserta yang telah mengikuti webinar kali ini dari awal hingga akhir. Semoga ilmu yang kita dapatkan malam hari ini dapat menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Saya mewakili panitia mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan serta kekurangan dalam acara webinar kali ini dan sampai jumpa di webinar series berikutnya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.